Jadi kita sudah ini minggu ke-3 ya, dari pertemuan ketiga ya, maksudnya sesi UAS ya. Ini boleh saya. Oke. Jadi kita sudah pendugaan parameter untuk 2 populasi ya ini ya. Nah ini gambarannya gitu ya. Tadi saya gambar-gambar di board saya. Jadi kalau minggu lalu kan kita hanya fokus satu populasi gitu ya. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang 2 populasi. Jadi ini ada populasi 1. Misalkan ini kita tertarik karakteristik dari parameter mu-nya gitu ya. Jadi populasi 1 punya karakteristik mu-nya ini mu1 gitu ya. Kemudian dari populasi ini, 1 ini kita ambil contoh gitu ya. Contohnya ukurannya N2. Nah, kalau terkait mu kan penduga tak biasnya kan X bar gitu ya. Dari sini kita cari nilai X1 bar. Jadi kita harus relevan ya, kalau kita tertarik parameter mu berarti yang penduga yang relevan untuk mu adalah X bar gitu ya. Kemudian dari populasi 2 ini punya karakteristiknya, ini adalah parameternya adalah mu2. Dari sini diambil contoh acak ukurannya N2 ya. Nah, dari contoh ini kita punya rataan X2 gitu, X bar gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan selang kepercayaan untuk beda dari mu1 dikurangi mu2 ya. Ini gambaran untuk 2 parameter. Nah, kalau di sini karakteristiknya itu yang kalian inginkan adalah proporsi ya, P gitu. P1 gitu. Di sini tentunya ini adalah P1 head gitu ya. Ini adalah P2, karakteristiknya adalah P2 head gitu ya. Jadi sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, selang kepercayaan ini 2 populasi ini ada beberapa macam ya. Sebenarnya nggak hanya ini ya. Ada juga satu lagi ragam, tapi tidak dibahas. Jadi yang dibahas ini adalah bagaimana selang kepercayaan untuk beda min antara ini beda antara 2 min pada contoh yang berpasangan. Nanti kita lihat apa contoh berpasangan itu. Kemudian ada beda rataan pada contoh yang bebas. Yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah contoh yang bebas. Populasinya itu bebas mu1, populasi 1, populasi 2-nya ya. Kemudian ada juga beda proporsi gitu ya. Jadi ini juga dari 2 populasi yang bebas. Hanya ini yang unik, ini populasinya itu sebenarnya 1, hanya diamati pada 2 periode gitu. Makanya dia dikatakan sebagai berpasangan ya. Kita bahas dulu yang pertama ya. Untuk contoh berpasangan, jadi kita akan mengamati min atau rataan dari 2 populasi yang berpasangan ya. Sering juga sebagai contohnya itu contoh berpasangan. Kenapa dia berpasangan? Biasanya ini pengukurannya ini berulang ya, ini enggak pakai ayat, berulang. Jadi diukur sebelum sesudah gitu ya. Misalkan berat badan sebelum diet dan setelah diet gitu ya. Jadi populasinya sama, hanya diukur 2 periode sebelum dan sesudah. Orang-orangnya atau objeknya yang terlibat di sini sama satu. Jadi ini sebenarnya adalah satu populasi, hanya diamati pada dua keadaan ya, sebelum dan sesudah. Jadi misalkan pretest gitu ya, mengikuti kuliah itu biasanya ada pretestnya gitu. Kemudian setelah mengikuti kuliah misalkan 1 semester dilihat nilai akhirnya post test. Nah, itu juga contoh yang berpasangan. Karena objek yang terlibat tuh tetap gitu ya. Nah, pada contoh yang berpasangan ini sebenarnya yang kita amati itu adalah data ya, maksudnya data yang kita olah nanti untuk mendapatkan selang kepercayaan itu adalah nilai antar pasangan ini ya. Yang kita amati adalah bedanya ya. Bedanya XI dikurangi YI. Ini boleh sebelum, ini sesudah, atau ini sesudah dikurangi sebelum, tidak masalah, tergantung nanti pertanyaannya gitu ya. Jadi yang kita amati ini adalah amatan sebelum, sesudah, atau sesudah sebelum. Selisihnya yang kita amati di sini ya. Kemudian ada asumsi di sini bahwa kedua populasi ini diasumsikan menyebar normal. Jadi
Untuk yang sebelum juga menyebar normal, sesudahnya juga diasumsikan menyebar normal gitu ya. Nah, karena yang diamati ini adalah beda ini nilainya, maka nanti dari data yang kita miliki ini kan DI ya, I-nya sebanyak N, jadi kalau amatan pas objeknya sebanyak N, nanti kita cari rata-ratanya, di situ ada di bar ya. Kemudian dari DI ini juga kita hitung simbangan bakunya ya. Nah, baru kita bentuk selang kepercayaannya. Nah, kalau minggu lalu sebenarnya masih ingat ya bahwa selang kepercayaan itu kan sebenarnya mudah ya formulanya, yaitu apa? Statistiknya di sini adalah D-bar gitu ya. Plus minus. Nah, di sini digunakan T. Jadi masih ingat ya selang kepercayaan menggunakan T. T derajat bebasnya adalah N-1 ya. Dan alfa per 2 ini kalikan SD. SD itu yang tadi ya, simbangan baku dari nilai D dibagi akar N. Jadi formulanya nggak berubah ya. Nggak berubah. Hanya minggu lalu yang digunakan ini kan X bar ya. Ini S dari X-nya gitu ya. Dibagi akar N. Tapi kalau di sini adalah D bar, S-nya adalah simbangan baku dari nilai D. Ya. Jadi nggak usah khawatir ini ya formulanya banyak, sebenarnya formulanya tetap ya. Kemudian bagian ini ya, ini sebagai margin of error. Jadi margin of error itu adalah statistik tabel dari T ya dikalikan dari standar error dari D-nya. Ini saya nyebutnya standar error aja ya supaya mudah. Ya. Nah, ini saya rasa ini sama dengan yang minggu lalu ya. Ini sebagai ilustrasi, misalkan ini ada 6 orang mengikuti program diet ya. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini dikatakan data berpasangan karena orang yang terlibat di sini ini tetap 6 orang, hanya diukur berat badannya dia sebelum diet dan berat badannya setelah diet. Nah, dari nilai ini dicari perbedaannya ya. Nah, yang kita buat selang kepercayaan itu selang kepercayaan beda ini ya. Beda min dari contoh yang berpasangan. Jadi kita cari di sini masing-masingnya D-nya ya. Kemudian kita totalkan maka 42 maka rata-ratanya ini 42 per 6 jadi 7. Terus simbangan bakunya dari nilai ini ya, nilai ini dihitung diperoleh ini ya. Nah, sehingga selang kepercayaan tinggal masukkan aja ke formula yang tadi ya. Oke ya. Oke, kita coba aja ya ini dengan Excel ya supaya kalian juga tahu ya. Nah, kita lihat aja ini. Ini hasilnya kalau dimasukkan tadi D-nya 7 ya. Ini tabel T-nya ini kalau dilihat tabel 2,57 ya. Ini adalah simbangan bakunya dari D dibagi akar N ya. Nah, kita lihat ini selang kepercayaannya bahwa rata-rata beda berat badan ya. Itu tadi apa? Ini ya, sebelum dikurangi sesudah ya. Itu minus 1,94 sampai 12,06 ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa selang kepercayaannya ini kan mengandung 0 ya. Karena nilainya kan dari minus sampai plus, berarti dia mengandung 0. Nah, maka pada tingkat kepercayaan 90% ini berdasarkan data yang sangat terbatas, maksudnya N-nya hanya 6 ya di sini ya. Program diet ini dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan ya. Jadi ini karena selang kepercayaan pada tingkat berdasarkan ini sebenarnya kalau kesimpulannya sih belum ya karena selang kepercayaan mengandung 0 ya. Sebentar saya edit ya ini ya. Jadi program diet ini belum ya. Karena mengandung 0. Artinya kan kalau mengandung 0 berarti kan berat badan sebelum dan sesudah diet itu sama ya. Karena D tadi kan ini. D itu kan selisihnya antara sebelum dan sesudah ya. Jadi kalau selisihnya 0 berarti artinya efek diet ini enggak efektif gitu ya. Jadi kalau dilihat ini karena selang kepercayaan mengandung 0, maka pada tingkat kepercayaan 90% berdasarkan data yang sangat terbatas karena N-nya 6 ya ini ya. Program diet ini belum dapat membantu orang untuk menurunkan berat badan ya. Oke, kita lihat ya bagaimana menggunakan Excel ya untuk data ini ya.
Saya buka dulu Excel saya. Ya. Ya. Ini saya buka Excel saya dulu ya, supaya kelihatan nanti enggak. Oke, saya buat aja besar ya. Oke, saya copy dulu dari materi tadi datanya. Kita lihat aja hasil kopinya gimana. Oke, ini hasil kopinya ya, masih semrawut ini ya. Oke, ini sih udah. Ya. Kita lihat ini sudah. Ini datanya seperti ini, kita bisa menggunakan apa? Data text to column ya. Ini juga sama ya. Ini text to column. Ini juga sama. Oke. Oh. Text to column. Spesial. Oke ya. Oke, ini saya hapus. Save lab. Oke. Ini data yang tadi ya. Ini saya hapus aja. Oke, ukurannya saya buat ini dulu supaya kelihatan rapi. Ukurannya 16 saja ya, Arial ya. Ini data yang ke-6 ya. Ini ada yang kiri kanan. Oke ya. Nah, kita punya data seperti ini ya. Nah, berarti ini katakan XI gitu ya. Ini adalah YI. Kita menghitung DI ya. DI-nya adalah sama dengan nilai ini XI dikurangi ini ya. Kita tarik aja ya. Oke, kemudian kita bisa menghitung rataannya. Rataan D. Ini rataan D berarti sama dengan average ya. Kemudian simpangan baku D. Kita bisa menghitungnya menggunakan apa? Standar deviasi ya. Step dari ini. Oke. Ya. Kemudian kita menghitung apa tadi? T ya. T derajat bebas berapa? Karena ada 6 berarti derajat bebasnya 5 ya. Misalkan 90% berarti 0,025 ya. Kita bisa menggunakan apa minggu lalu? T inverse ya. T inverse ya. Probability-nya adalah 0,025 ya. Derajat bebasnya adalah degrees of freedom-nya 5 ya. Jam ini ya. Ini nilainya kita cek benar nggak tadi? Kita cek dulu 2,571 ya. Di sini T inverse 5. Di slide tadi, oh sebentar. Bentar ya di slide tadi. Saya masih share ya, oke. Di slide tadi T5 0,025 itu 2,571. Oke, baik kita cek ya dulu ya. Kalau di sini T inverse, oh dia mau to rectil ya, saya salah kayaknya ini ya. Tapi sebenarnya nggak masalah ya. Sebentar, salahnya di mana ini?
apa yang di slide salah, apa yang saya disalah ya. T inverse to right tail probability berarti 0,05 ya. Degrees of freedom 5. Oh iya. Ya, jadi kalian menggunakan dua ini ya, 0,05 dua arah ya. 2,571 ya. Maka selang kepercayaannya berapa? 95% ya. Bagi mu D gitu aja ya saya sebutnya ya. Mu D. Ini adalah batas atasnya. Di batas bawah dulu ya. Batas bawahnya dulu. Batas bawahnya berapa? Yaitu ini ya. Dikurangi dengan apa? T-nya dikalikan dengan simpangan baku. Jangan lupa ini dibagi dengan SQRT 5 ya, N-nya ya. Saya kurung aja, saya khawatir ini ya. Kemudian batas bawahnya, ini positif ya. Batas atasnya sama dengan, kita cek ya, 7 ya, plus ini bintang ini SQRT 5. Oh salah ya, 6 ya N-nya ya. Ya N-nya 6 ya. Nah, udah ngantuk nih Ibu nih, jadi salah nih. Ini 6. Positif ya ini ya. Benar apa salah Kak ini? 7 dikurangi D11 ya. Kalau formula yang di tadi ini, kita ambil aja ya formulanya ya. Kita copy ke Excel biar saya nggak, kalian juga bisa lihat. Sebentar. Nggak mau ya. Copy. Paste. Kenapa nggak mau ya? Isinya mau. Copy sebentar ya. Kenapa tidak mau ya? Nah, iya nggak mau ya. Jadi kalau dilihat tadi itu nilainya, tapi setelah dihitung di sini positif ya. Iya kita nggak ada apa-apa ini ya, tapi ini sudah ngitung ini sebenarnya. Oke, sampai saya copy ya. Ini dari over dulu nih. Copy. Kenapa nggak mau ya? Dari Word juga nggak mau. Copy juga ya. Saya ke paste dulu ini picture. Kenapa ya biasanya mau ya? Oke, coba PNG aja ya. Oke, PNG mau. Ibu, maaf izin masuk. Ya? Itunya formula yang setelah D11 itu dihapus dulu. Oh iya, betul. Dah. Iya, ternyata itu masih di situ ya. Oke, nggak apa-apa. Udah. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi ya. Nah, ini 7 dikurangi 2,571 ya. Kita buka ya ini ya. 571 kalikan 482 dibagi akar 6 ya. Terus yang udah benar ya sebenarnya ya. Berarti itu positif ya di sana ya yang Kak. Nah, oke, ini
Yang kanan udah benar ya, 12,06 ya. Kalau dibulatkan. Oke, berarti saya koreksi di slide ya. Saya koreksi di slide, berarti slide-nya tadi kita kembali lagi ke PPT tadi. Iya ya, ternyata masih di formula pensel, nggak mau terus ya. Makasih ya. Nggak nyadar nih ibunya. Oke. Jadi berarti nah ini mestinya oh ini sudah gandengan ya. Oke, nanti ini saya koreksi aja mestinya. Oh, ini equation-nya sebenarnya bisa diedit sih. Oke, nanti saya koreksi ya ini ya. Kalian catat aja ya ini ya. Ternyata di sini aduh editornya ini ya sebenarnya saya close dulu. Jadi ini mestinya saya tulis aja sini ya. Mestinya selangnya itu adalah 1,94 ya. 94 ya tadi dari Excel ya. 9452 sampai ya. Ini mu. Iya ya, kalau papan tulis enak langsung nulis ya. Kalau di sini jadi Ibu mesti nulis ini dulu ya. Terus ini dibesar. Ini 12,06 ya. Oke. Berarti kesimpulannya karena selang kepercayaan ini tidak mengandung 0 ya. Tidak mengandung 0, maka pada tingkat ini program diet ini berarti dapat ya karena positif ya. Kalau positif berarti kan selisih berat badan sebelum dan sesudah itu lebih besar dari 0 ya. Tuh maksudnya ya. Jadi untung ini kita hitung ini ya, jadi sekalian bisa ngoreksi ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut sekarang selang kepercayaan untuk beda rataan dua populasi bebas ya. Ini ada dua macam ya, tergantung seperti minggu lalu ya. Jadi mu itu kalau ragamnya diketahui menggunakan apa? Z gitu ya. Kalau ragamnya tidak diketahui kan menggunakan T. Sebenarnya prinsipnya sama ini ya. Jadi kalau ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 ini tidak diketahui, kita gunakan selang kepercayaan menggunakan Z ya. Kalau tidak diketahui, nah ini ada lagi dua opsi kalau untuk dua populasi ya. Nah, kalau ragam dari kedua populasi yang diasumsikan sama, nanti ada formulanya, tapi tetap dua-duanya ini menggunakan T student ya. Terus ada asumsi kalau ragam dari populasi 1 dan populasi 2 ini diasumsikan tidak sama. Formulanya ini ada perbedaan ya. Cuman memang perhitungannya nanti kalau yang tidak sama ini derajat bebasnya itu menghitung gitu ya. Menghitung pakai formula gitu. Jadi memang agak rumit kalau diasumsikan tidak sama. Nah, nanti kalau kalian melanjutkan menggunakan desain eksperimen itu ya, itu kan untuk populasi yang hanya 2, bisa lebih dari 2, umumnya sih 3. Ini umumnya diasumsikan ragamnya sama ya. Jadi ini prinsipnya kapan gunakan Z dan T itu sama dengan satu populasi kemarin ya. Kalau diketahui ragamnya gunakan Z, kalau tidak diketahui gunakan T student ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau ragam kedua populasinya itu diketahui ya. Tadi kan menggunakan Z ya. Jangan lupa ini nanti kalau ada pertanyaan populasinya ini harus menyebar normal itu wajib ya. Nah, kalau tidak menyebar normal itu diperlukan ukuran contoh yang besar ya karena menggunakan pendekatan limit pusat gitu ya. Oke. Kemudian ragam kedua populasi ini diasumsikan diketahui ya. Nah, kalau ragam simpangan baku ya, sigma X dan sigma Y ini diketahui, maka ragam dari X dengan X bar ya dikurangi Y bar. Ingat ya sifat ragam ya waktu belajar dengan Pak Maskur bahwa ragam itu kan nggak pernah negatif ya. Jadi kalau ragam dari X bar dikurangi Y bar itu sama saja dengan ragam X bar ya ditambah ragam dari Y bar gitu ya. Nah, sedangkan ragam dari X bar masih ingat minggu lalu ini kan selalu dibagi dengan N ya, NX-nya ya. Masih ingat minggu lalu
X menyebar normal mu sigma kuadrat X gitu, maka X bar akan menyebar normal ya. Nilai tengahnya mu X sama dengan mu populasinya, ragamnya adalah sigma sigma kuadrat X dibagi dengan N ya. Jangan lupa ada pembagi N-nya ini ya. Karena kita sudah menggunakan percontohan ya. Jadi ingat ini dijumlahkan ya. Nah, ubah acak Z sehingga kalau kita sudah tahu seperti ini dikembalikan lagi ke model yang Z ya, yang minggu lalu itu. Kalau minggu lalu kan hanya satu populasi. Kita sekarang berhubungan dengan X bar dikurangi Y bar, dikurangi minnya ini mu X dikurangi mu Y, jadi jangan ketukar ya. Kalau di sini X bar dikurangi Y bar, di sini juga mu X dikurangi mu Y, jangan ditukar ya. Dibagi dengan akar dari ragam ini tadi ya, yaitu penjumlahan dari ragam X dibagi NX ditambah ragam Y dibagi NY gitu ya. Ini akan menyebar normal baku, nilai tengahnya 0, ragamnya 1 ya. Nah, dari sini ya, seperti minggu lalu ini, kita bisa buat selang kepercayaan menggunakan peluang gitu ya, yang minggu lalu saya uraikan. Nah, akhirnya kalau diuraikan itu kita dapat selang kepercayaan untuk mu X dikurangi mu Y ya. Nah, selang kepercayaan bagi mu X mu Y ini adalah ini X bar dikurangi Y bar, jadi selisih ini ya, selisih dari rataan contohnya. Ini kan plus minus ya, yang sini tinggal plus, yang sini minus gitu ya. Z alfa berdua, kemudian akar dari ragam tadi ini ya. Jadi prinsipnya itu masih sama dengan minggu lalu, hanya sekarang kita sudah ke dua populasi ya. Ininya yang penting kalian harus tahu formulanya ya. Kalau ini saya rasa kalian udah tahu, tinggal ngurangkan aja. Ini formulanya yang kalian perlu tahu. Jadi ini adalah selang kepercayaan bagi beda antara min mu populasi X dengan Y ya, kalau ragamnya diketahui menggunakan Z ya di sini ya. Jadi kita lihat aja contohnya ya. Ada di latihan itu yang untuk ragam diketahui. Memang agak sulit mencari contoh yang ragam diketahui karena umumnya ragam kan tidak diketahui ya. Nah, sekarang kita masih lanjut dulu ya. Bagaimana kalau ragam X dan ragam Y-nya ini tidak diketahui dan diasumsikan sama ya. Diasumsikan sama. Nah, kita perlu menghitung dulu ragam gabungan ya, karena diasumsikan sama. Maka ini sebenarnya kalau data kalian itu ada 2, kalian gabung, kalian hitung ragamnya itu sama aja sih. Nah, tapi seandainya di soal itu hanya diketahui S kuadrat X, diketahui S kuadrat Y, maka cara menggabungkannya seperti ini. Jadi baiknya contoh dari NX populasi 1 gitu ya, dikurangi 1 kalikan ragamnya, ditambah N dari populasi 2 dikurangi 1 kalikan ragamnya, dibagi dengan, ini sebenarnya pembaginya ini tinggal kalian jumlahkan aja ya, NX plus NY dikurangi 2. Jadi kalau diasumsikan sama, kalian perlu menghitung ini, di-pool dulu ya nilainya ya. Nah, kemudian bagaimana selang kepercayaannya ya. Nah, kalau ragamnya tidak diketahui, kalian kan menggunakan T ya. Nah, ini formulanya ya. Formulanya menggunakan T ya. Sebentar ya, saya kayaknya ketukar ya ini, sebentar. Sebentar. Oh, ini diasumsikan sama, sebentar ya. Saya kayak khawatirnya ketukar ini. Oh iya sama sih. Oh iya benar ini harusnya SP ya. Sebentar ya, ketukar ini nak ya. Bentar. Oh iya, ini mestinya yang di sana ya, S-pool ini ya. Ketukar saya. Nanti di ini ya. Nah, ini mestinya masuk di sana. Ini S-pool ya. Saya cut aja ya, saya pindah ke yang sini ya. Oke, ini saya cut. Ini saya pindah ke sini ya. Ya, ketukar ya.
Jadi warnanya nggak sama, nanti betulin lagi ya. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Nah, ini formulanya ya. Jadi formulanya ini adalah menggunakan T. Jadi formulanya sebenarnya mirip dengan yang tadi. Ini X bar dikurangi Y bar plus minus. Z-nya tadi dikalian ganti dengan apa? T. Nah, T-nya ini mempunyai derajat bebasnya itu ini ya. Yang ini tadi. NX plus NY minus 2 ya. Derajat bebasnya ini ya. Kemudian ini alfa per 2 tetap. Kemudian dikalikan dengan, nah ini ragamnya digabung jadi S kuadrat P ya, dibagi NX ditambah S kuadrat P dibagi NY. Ada juga buku yang ini ditaruh di luar jadi SP gitu ya. Akar 1 per NX ditambah 1 per NY sama saja. Karena ini kalau dikeluarkan kan SP-nya bisa keluar di sini ya, jadi SP saja gitu ya. Nih ya. Jadi kalau ini ragamnya tidak diketahui dan diasumsikan dia sama. Jadi kalian perlu menghitung ini dulu, baru kalian bisa menghitung selang kepercayaannya ya. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. Misalkan di sini ini ada informasi hasil uji kecepatan megahertz dari CPU 2 komputer ya. Ini diambil contoh yang X ini sebanyak 17 ya. Yang Y ini contohnya sebanyak 14, diperoleh informasi rataannya 3004 dan di sini 2538 ya. Simpangan bakunya 74 dan 56. Ini diasumsikan di sini ragamnya sama. Padahal sebenarnya kalau dilihat ini nggak sama ya. 74 sama 56 itu cukup jauh ya perbedaannya. Ini diasumsikan sama. Nah, kita perlu menghitung ragam gabungannya dulu karena ini diasumsikan sama ya. Tadi NX dikurangi 1 ya, dikalikan ini formulanya kita tulis aja. Nah, kemudian kita masukkan, diperoleh ini adalah ragam gabungan ya. Ragam gabungannya ya. Jadi hati-hati kalau di sini saat ketahui simpangan baku, ini kan kuadrat ya, jadi jangan lupa dikuadratkan. Jangan teledor lah pokoknya yang seperti ini ya. Nah, nilai T-nya kita cari di tabel. NX-nya ini ya, 17 tambah 14 dikurangi 2 ya, derajat bebasnya. Berarti itu 29 ya. Kemudian alfa per 2-nya 0,025, ini nilai T-nya. Kemudian kita masukkan ke formula selang kepercayaan ya. Tinggal masukkan aja formulanya, diperolehnya seperti ini ya. Oke, kita lihat aja ya pakai Excel ya, biar juga punya. Oke, ada kesimpulannya enggak tidak? Yang ini hasilnya ya. Bahwa bedanya itu positif ya. Dari nilai ini kita sudah tahu bahwa nilai positif berarti CPU X ini selalu lebih tinggi ya, selalu lebih tinggi daripada Y ya. Karena nilainya selalu positif, artinya X itu selalu lebih besar dari Y ya. Nah, ini ya. Coba ya kita hitung ini menggunakan Excel ya supaya juga tahu. Oke. Kita buka Excel-nya lagi. Saya belum share ya. Saya share dulu Excel-nya. Oke, saya buat di sheet 2 ya. Kita lihat informasinya tadi. Ya, informasinya ya. Oke, ini kita buat dulu data teks to column. Enggak mau dia. Teks to column, oke. Ini. Ya, kalau kita ngopi itu gini ya. Ini teks to column. Ya, ini N-nya. Boleh ini. Ya. Nah, kemudian kali kita lihat apa dulu, kita harus menghitung S gabungan ya. S atau ragam S kuadrat aja ya. S kuadrat gabungan.
Ini berarti formulanya adalah apa tadi? 17 ya. Maaf, ini harusnya sama dengan 17 dikurangi berapa? 1 gitu ya. Bintang dari ini ya. Ini pangkat 2 ditambah dengan kurung ya, dikurangi 1 bintang ini pangkat 2 ya. Jangan lupa dibagi dengan, kita kasih kurung lagi ya. Dibagi dengan ini. Maaf. Ditambah ini dikurangi 2 ya. Ya, mestinya saya taruh formulanya ya supaya kalian tahu ya. Ini formulanya ya. Kemudian ini selang kepercayaannya formulanya ya. Selang kepercayaannya berarti di sini selang kepercayaan 95% bagi apa? Bida min. Bida mu gitu aja ya. Nah, jadi kita harus cari dulu ya T-nya ya. T 0 derajat bebas berapa tadi? 29 ya. 29 kemudian 0,025 ya. Ini berapa? Kita harus hitung di sini adalah T in 2 ini ya. Itu rektil ya. Probability-nya 0,05. Derajat bebasnya 29 ya. Kita perlu ini ya. Maka di sini batas atasnya, batas bawah dulu ya. Batas bawah ini sama dengan apa? Rata ini. Kita harus ngitungin dulu ya, atau nggak apa-apa kita hitung aja ini. Dikurangi dengan ini ya. Terus minus ya. Ini bintang SGRT ya. Dari mana? Dari ini dibagi dengan, saya keluarin aja ya supaya gampang formulanya. Square root dari apa ini, terus bintang lagi dari ini ya, 1 per ini harus ini nih ya, harus hati-hati sebentar, ini harus saya kasih kurung ini, kemudian ini harus kasih kurung ya supaya takut salah. Plus ya, square rootnya juga harus ada ini ya, SGRT. SGRT dari 1 per B1 ya tetap 2 ya kurungnya ya. Ditambah 1 per ini. Kurungnya harus hitam ya ketemunya. Kemudian batas atasnya. Atau kalau kalian mau cepat sebenarnya bisa juga sih supaya errornya sedikit gitu ya. Oke. Supaya nggak banyak kesalahan ya. Supaya nggak banyak kesalahan gini aja lah. Ini beda X-nya ya, beda X-nya. Atau X bar 1 ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 gitu ya. Ini kalian hitung dulu juga boleh supaya cepat gitu ya. Ini dikurangi ini. Oke. Kemudian kalian hitung yang bagian ini ya. Bagian ini apa namanya? Standar error gitu ya. Standar error. Itu aja ya. Standar errornya bisa kalian hitung dulu. Ini adalah SGRT gitu ya. Atau boleh pakai formula yang ini juga boleh ya. SGRT dari poolnya gitu ya. Dibagi dengan apa? N-nya gitu ya. Ditambah
SGRT ini ya dibagi dengan ini. Ini juga boleh sih supaya cepat ya jadinya. Nah, sehingga nanti di sini cukup kalian ngitungnya sama dengan beda minyak sudah ada kan ini, dikurangi dengan ini, bintang dengan ini. Sedangkan yang ini batas atasnya berarti adalah beda minyak plus T-nya dikalikan dengan, di slide tadi hasilnya ini ya, saya copy. Slide hasilnya seperti ini. Nah ini kita mungkin aja ini formatnya ya, format Excelnya kita bisa pakai number mau 2 digit gitu ya. Ada perbedaannya ini ya, digit keduanya ya. Ini 89 ini ya, mungkin kesalahan ini aja ya. Kesalahan rounding aja ya. Oke, ada pertanyaan untuk perhitungan ini? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya, masih belum selesai. Kita lanjut lagi ini. Nah, ini yang diasumsikan sama udah selesai. Nah, bagaimana kalau diasumsikan tidak sama ya? Nah, tidak sama ini karena T ya, ragamnya populasi yang tidak diketahui, tidak sama asumsinya ya. Selang kepercayaannya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya itu mirip yang Z tadi, hanya diganti ini sigmanya itu sigma kuadratnya tadi diganti S kuadrat X gitu ya. Diganti. Jadi mirip, kalau tadi yang Z gunakan ini ya, gunakan Z, tapi di sini gunakan T. Jadi formulanya mirip dengan yang ragam diketahui ya. Hanya di sini sulitnya itu kalian harus hitung V-nya ini derajat bebas T. Nah, derajat bebas T-nya itu harus dihitung seperti ini formulanya ya. Nah, kalian bisa lihat lumayan rumit ya formulanya ya. Jadi umumnya memang kalau di soal ujian itu biasanya umumnya diasumsikan yang sama saja karena itu lebih mudah perhitungannya. Ini memang kalian nggak perlu menghitung S kuadrat gabungan, tapi kalian perlu menghitung derajat bebas gitu ya. Ini sih yang rumit. Tapi mudah-mudahan nanti asisten bisa melatih ya. Ini sebenarnya sama aja sih, hanya ngitung ini aja ya. Biasanya derajat bebasnya nggak jauh dari NX plus NY minus 2, nggak jauh nilainya ya. Dan umumnya ini masih mengandung koma gitu ya. Biasanya dibulatkan ya. Oke, contohnya nanti kita lihat aja ya. Kalau sudah beres materi kita lihat yang di Excel ya, yang saya berikan tuh ya. Kita masuk selang kepercayaan proporsi ya. Selang kepercayaan proporsi. Di sini masih ingat ya minggu lalu bahwa untuk proporsi ini ukuran N-nya harus besar ya. Kalau kecil itu tidak bisa ya, karena binomial itu diaproksimasi dengan normal itu karena N-nya besar gitu ya. Nah, caranya di sini ini ada yang menyaratkan 40 halaman ya. Ini saya ambil dari buku ini ya, Statistik for Business Economy ya. Kita mencari dulu penduga titiknya ya. Jadi tadi saya jelaskan di awal, berarti kita harus mencari dulu peluang proporsi, maksud proporsi populasi 1 dari contoh ya. Kita ambil contohnya, kita ambil contoh N1, kita hitung proporsi dari contoh itu adalah P hat X itu ya. Ada tandanya hat, ini berarti dia dari contoh ya. Nah, kemudian kita sudah tahu ya ini ya sebaran normal baku mirip dengan yang minggu lalu, bahwa P itu kan dapat diaproksimasi dengan sebaran normal, maka bisa dibakukan menjadi Z-nya seperti ini ya. Jadi ini mirip X lah ya, X bar gitu ya. Ini kita ganti dengan P hat. Ini mu-nya kita ganti dengan P proporsinya ya, dibagi. Hanya ini yang beda ya. Kalau proporsi itu ragamnya ini kan dibagi akar dengan akar dari ragam ya. Ragamnya ini adalah PX dikalikan 1 min P
PX ya, P hat ya ini ya dari contoh. Karena P ini kan tidak ketahui, jadi kita mesti dari contoh ini. Dibagi NX ya ditambah PY kali 1 min PY hat per NY ya. Nah dari sinilah nanti bisa dibentuk selang kepercayaan. Selang kepercayaan untuk PX dikurangi PY. Ini sebenarnya kalian mau PY kurangi PX itu tergantung dari ini ya, dari pertanyaan. Karena ininya sama saja. Mau PY dikurangi PX atau PX hat dikurangi PY hat itu sama saja, nggak merubah di sini. Jadi nggak perlu khawatir. Tandanya yang akan berubah nanti ya. Bisa apa namanya? Ya beda lah karena PX dikurangi PY kan misalkan tadinya positif bisa negatif ya. Ini selang kepercayaannya. Jadi PX hat dikurangi PY hat plus minus, masih ingat ya proporsi selalu menggunakan Z dikalikan dengan akar dari standar errornya ya, standar errornya. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan di sini pada contoh acak diketahui 26 dari 50 pria dan 28 dari 40 wanita telah menyelesaikan studi S1 ya. Jadi kalau kita amati di sini ini ada populasi satu itu pria gitu ya. Ada populasi kedua itu wanita. Kemudian diambil contoh misalkan 50 pria, 26 ini telah selesai studinya ya. Dari wanita 40 wanita ini diperoleh informasi 28 ini selesai ya. Ini adalah contoh acak ya. Populasinya adalah pria dan wanita ya. Buatkan di sini selang kepercayaan 90% untuk beda proporsi mahasiswa pria dan wanita. Berarti di sini yang dianggap prianya PX-nya itu yang pria ya, karena kita tadi pakai yang ini ya. Kemudian yang wanita ini adalah PY ya. Kita hitung di sini proporsinya. Kemudian kita hitung ragamnya ya, ragam dari dugaan P ini bersamanya ya. Jadi ini kita masukkan aja formulanya ini ya. Diperoleh 0,1012 ya. Ingat bahwa ragam itu selalu positif. Jadi nggak pernah ragam itu negatif ya. Kemudian karena ini 90%, maka pakai Z-nya itu ya separuhnya ya, berarti 0,05, 1,645. Kemudian kita masukkan aja nilai yang diperoleh ini ke selang kepercayaan di sini ya. Jadi PX-nya ini 0,52 dikurangi ini ya, PY-nya minus 0,7 plus minus ini Z-nya dikalikan ini. Ini bisa dilihat nilainya ini negatif ya. Dan semuanya negatif. Artinya di sini yang lulus ya. Ini kan PX dikurangi PY. Ini yang pria dan ini wanita ya. Selangnya ini selalu negatif. Maka di sini bisa kita lihat bahwa proporsi pria pria ya. Pria yang lebih rendah daripada wanita ya, karena nilainya ini negatif. Nah, kalau seandainya kalian mau merubah ini PY dikurangi PX ini sebenarnya tinggal beda tanda aja ya. Nanti ini kalau kalian buat PY dikurangi PX berarti selangnya kepercayaannya adalah mulai 0,0135 sampai 0,3465. Sebenarnya tinggal ngalikan dengan negatifnya aja ya gitu ya. Artinya berarti di sini wanita itu selalu lebih tinggi, lebih banyak yang lulus ya daripada yang pria ya. Dan ini sudah dikomentari di sini, karena selang kepercayaan tidak mengandung 0, maka pada tingkat kepercayaan 9%, beda dua proporsi ini berbeda. Nanti ini kalau dilanjutkan dengan pengujian hipotesis ini, karena ini selalu positif, ini kita nanti bisa simpulkan bahwa proporsi ini selalu berbeda dan wanita itu lebih tinggi daripada pria gitu ya, proporsi yang lulus ya maksudnya ya untuk contoh ini. Kalau di IPB belum tentu ya. Tapi mungkin juga ya di IPB kan banyak wanitanya ya. Itu ya. Jadi itu formulanya untuk menghitung selang kepercayaan proporsi ya. Bagaimana sekarang menentukan ukuran contoh ya. Nah, ukuran contoh ini kita bisa menghitung ukuran contoh itu
dari formula margin of error ya. Jadi penentuan contoh bagaimana untuk rataan dan proporsi ya. Jadi ini manfaat daripada ini ya, selang kepercayaan. Nanti kita bisa menentukan ya nanti ya. Ya nanti. Bentar ya. Belum. Bentar Ibu ini dulu ya, ngajar dulu. Udah ada diam dulu, taruh dulu. Nanti ya sayangnya. Taruh situ dulu. Oke. Maaf ya, diganggu Ibu, ada anaknya Ibu minta tolong. Oke ya, jadi ukuran contoh yang diinginkan ini dapat dicari dari margin of error dan level kepercayaan 1 min alfa. Jadi untuk menentukan ukuran contoh, kalian harus tahu margin of error-nya berapa, terus tingkat kepercayaannya berapa ya. Karena tingkat kepercayaan berbeda, itu N-nya juga akan berbeda ya. Nah, kemudian margin of error ini juga sering sebagai galet percontohan ya. Nah, ini menggambarkan besarnya ketidaktepatan dalam pendugaan parameter populasi. Karena itu kan margin of error itu kan X bar plus minus margin of error gitu ya. Tadi P juga begitu ya. PX dikurangi PY plus minus margin of error ya. Margin of error itu kan perkalian antara nilai tabel ya, apakah Z atau T dengan standar errornya ya. Atau ini margin of error itu juga besaran yang ditambahkan atau dikurangkan pada penduga titik ya, sehingga kita dapat selang kepercayaan ya. Itu minggu lalu juga sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan ukuran contoh ya. Nah, kita lihat aja yang satu aja ya, yang jangan yang dua ya. Yang dua sebenarnya sama saja sih, bisa juga ya. Cuman karena ada dua populasi nanti sulit N1, N2. Kita pakai aja untuk yang satu populasi ya. Ini selang kepercayaan untuk rataan kalau ragamnya diketahui ya. X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan standar errornya ya. Nah inilah ada komponen N-nya, ada komponen tingkat kepercayaannya ya. Dan yang dilingkari ini adalah margin of error-nya ya. Nah, jadi margin of error-nya ini, nah kalau misalkan margin of error-nya ini kita tetapkan ya nanti ya. Jadi margin of error-nya itu di given gitu ya, ditetapkan suatu nilai. Jadi saya inginnya selang kepercayaannya itu bedanya terhadap X bar itu hanya sekian gitu ya. Nah ini, jadi kita inginkan ME-nya ini tertentu ya. Nah dari formula ini, kalau ini dikuadratkan gitu ya, dikuadratkan, kemudian N-nya dipindah, nanti kalian punya formula seperti ini. Jadi N itu adalah nilai Z alfa per 2 dipangkatkan 2, dikalikan ragam dibagi margin of error-nya pangkat 2 ya. Nah dari sini kalian bisa lihat nih, tentukan level kepercayaan 1 min alfa yang digunakan ya. Kalian perlu menentukan ini. Kalian perlu menentukan margin of error-nya berapa ya. Dan simpangan baku ya. Simpangan bakunya ini kalau populasinya diketahui kan bisa, tapi seandainya nggak diketahui, berarti kalian nanti tinggal ganti ini T, ini ganti S gitu ya. Nah, dari formula ini, kalian bisa tahu bahwa ukuran contoh itu besarannya berbanding lurus dengan apa? Nilai Z-nya gitu ya. Jadi artinya kalau tingkat kepercayaannya tingkat kepercayaan kan 1 min alfa ya, semakin tinggi ya. Kalau semakin tinggi itu berarti Z alfa per 2-nya nilainya bagaimana ya? Kalau 95% dengan 90% itu nilai Z-nya besar yang mana ya? 90% apa yang 95%? 95% ya. Jadi kalau tingkat kepercayaannya itu semakin meningkat ya, nilai ini kan besar gitu ya. Nilainya ini akan semakin besar. Ragam juga begini, ini berbanding lurus gitu. Jadi kalau ragamnya besar, N-nya juga besar. Tingkat kepercayaannya besar, juga N-nya besar ya. Margin of error-nya ini berbanding terbalik ya. Artinya kalau kita ingin kecil, berarti ukuran contohnya ini harus besar ya. Umumnya kan inginnya ini kecil gitu ya, ini besar ya. Jadi sebenarnya kalian menafsirkan ini aja ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, ukuran contoh N tentukan oleh apa gitu ya.
Oke, ini misalkan diketahui sigmanya 45, tentukan ukuran contoh yang diperlukan untuk menduga serang percayaan 90% dengan margin of error-nya ini 5. Jadi di sini diketahui sigmanya 45, alfanya berarti di sini 0,05 ya, 0,05 ini diketahui ya. Kita bisa lihat di sini, nah, diperoleh tinggal masukkan aja formula. Apakah kalau menginginkan margin of error 5, tingkat kepercayaan sekian, sigmanya 45, ini kalian butuh ukuran contohnya itu sekitar 220 ya. Kalau margin of error-nya turunin lagi misalkan ya, ingin 4, berarti ini tambah besar ya. Tambah besar. Demikian juga sigmanya ya. Kalau sigmanya semakin besar, dia akan besar ya. Tingkat kepercayaannya kalau dia semakin tinggi, berarti ini nilainya kan tambah besar juga N-nya ya. Nah, ini demikian juga untuk yang proporsi ya. Ini selang kepercayaan untuk proporsi. Dari sini kita bisa menentukan ini formula margin of error-nya. Dari sini kita bisa menentukan N-nya ya. Dan di sini P kali 1 min P itu nilainya akan maksimum ya. Itu bernilai 0,25. Artinya P-nya 0,5, 1 min P-nya juga 0,25. 0,5. Jadi kalau dikalikan tuh 0,25. Sehingga lebih sederhana lagi ya formulanya. P1 min P-nya itu diganti 0,25. Sehingga kita punya ini ya ukuran N untuk proporsi ya. Jadi formulanya mirip ya, hanya sekarang menggunakan proporsi. Ya, ini diganti dengan 0,25 ya. Penentuan N yang diinginkan, ini kalian perlu menentukan tingkat kepercayaannya ya. Besaran nilai ME yang diinginkan. Nggak perlu ragam ya, karena ragamnya tadi udah ditentukan. Yang paling tinggi itu adalah maksimum ya, itu 0,25. Nah ini sebagai ilustrasi, tentukan ukuran contoh untuk menduga proporsi produk cacat dengan tingkat kepercayaan 90% dan margin of error-nya ini 3% ya. Kita harus cek dulu nilai ininya, Z 0,025, ini 1,96, MI-nya itu 0,03. Kalau kita masukkan ke formula ini diperoleh 1067 ya, 0,11 dan ini dibulatkan ke atas ya, 1068. Jadi kalau untuk mencapai margin of error itu 3%, kita butuh contoh 1068 ya. Ini beberapa soal latihan ya.